Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji. Saya merupakan mahasiswa statistika Universitas Indonesia yang saat ini sedang mengambil MPKM Studi Independen di Orbit Future Academy. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan model Random Forest, Adabus, dan KNN untuk klasifikasi IPM. Latar belakang IPM merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dirancang oleh PBB dan diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1990 sebagai alat untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia. Rumusan masalah yang akan dijawab adalah yang pertama, akan dicari model terbaik untuk klasifikasi IPM. Yang kedua, langkah-langkah seperti apa yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan IPM. Ini merupakan data dan variabel yang kami gunakan. Data terdiri dari 2196 entry dan telah terbebas dari masalah missing value, duplikasi data, dan juga noise. Kemudian data preprocessing yang kami gunakan adalah scaling dan juga encoding. Kemudian hasil dari eksplorasi datanya adalah mungkin kita akan bergeser ke Google Collaboratory. Saya stop share terlebih dahulu. Baik, ini di Google Collaboratory-nya. Ini adalah data yang digunakan. Kemudian ini informasi dari datanya ya. Lihat bahwa ini sudah bersih dari missing values. Kemudian kita cek duplikasinya tidak ada. Kemudian tidak ada juga noise. Ya, kita lihat sini eksplorasi data yang pertama adalah melihat dari distribusi dari variabel targetnya nih, yakni variabel IPM-nya. Kita lihat bahwa ada 4 kelompok nih, yakni normal, high, low, dan juga very high. Ini BPS memberikan pengelompokan IPM-nya sebagai berikut. Kemudian dari data yang ada, ternyata untuk normal ya, variabel normal itu, untuk kategori normal pada variabel IPM itu sangat mendominasi ya, cukup mendominasi di sini. Sementara untuk kategori very high dan juga low itu sangat sedikit. Ini jumlahnya untuk normal itu ada 1128 atau sekitar 51,53%. Sementara untuk yang very high sama low ini kecil ya, terutama low di bawah 100. Oke, ini adalah deskripsi dari datanya untuk beberapa statistika seperti mean, standar deviasi, nilai minimum maksimumnya. Ya. Ini untuk data secara keseluruhan. Nah, kemudian gimana nih deskripsi data dari ketika IPM-nya bernilai high? Nah, kita lihat nih. Kita lihat ada perbedaan ya. Perbedaan mulai dari lama sekolahnya beda. Ya kan naik untuk high itu di atasnya. Kemudian pengelolaan per kapitanya juga berbeda. Kemudian rata-rata lama sekolahnya berbeda. Rata-rata usia harapan hidupnya berbeda gitu kan. Kemudian untuk low juga kita lihat rata-rata usia harapan hidupnya jauh ya untuk low ke high. Kemudian untuk rata-rata lama sekolahnya juga berbeda jauh. Pengeluarannya berbeda jauh. Harapan sekolahnya juga cukup jauh ya. Kemudian di sini kita lihat berapa sih banyaknya entry data yang harapan lama sekolahnya di bawah 12 tahun. Ternyata terdapat 288 entry yang harapan lama sekolahnya berada di angka di bawah 12 tahun. Nah, untuk yang rata-rata sekolahnya, lama sekolahnya di atas atau sama dengan 12 tahun hanya 7 gitu ya. Jadi meskipun meskipun hanya ada 288 entry nih yang angka harapan nama sekolahnya di bawah 12 tahun. Tapi ternyata di pada variabel rata-rata lama sekolah tuh hanya ada 7 loh yang memiliki rata-rata lama waktu sekolahnya minimal 12 tahun. Nah, kemudian usia harapan hidupnya BPS dalam publikasinya mengatakan bahwa rata-rata usia harapan hidup di Indonesia pada tahun 2022 adalah 72,71 tahun. Nah, kita lihat ternyata masih ada 1832. Ini mayoritas ya dari data kita ternyata masih di bawah eh, angka harapan hidup dari publikasinya BPS. Distribusi lama sekolahnya kita lihat
cenderung berdistribusi normal, kemudian di sini banyak sekali outlier, baik outlier di atas ya, yang nilainya di atas 15 tahunan, dan juga yang di bawah 11 tahun ini banyak sekali gitu ya. Kita lihat juga untuk distribusi dari pengeluaran per kapitanya mendekati distribusi normal, banyak outlier atas, yang ini untuk yang kategori high atau very high mungkin banyak yang di sini ya. Kemudian ini untuk rata-rata dalam sekolah, nah, ini sedikit ada guncangan ya di sini, sudah seperti distribusi normal, cuman ini masih cukup mendekati distribusi normal, dan masih ada outlier juga, ada bawah outlier atas. Kemudian ini untuk usia harapan hidup tidak begitu mendekati lonceng ya sebenarnya. Dan ini nggak ada outlier atas ya, hanya ada outlier bawah yang berada di bawah berapa ini 61 tahun mungkin ya. Oke. Kemudian untuk korelasinya ternyata rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah itu memang berkorelasi cukup kuat ya, yakni 0,77. Tapi tidak sekuat yang yang saya bayangkan. Mungkin bisa sampai 0,9 atau setidaknya 0,8, ternyata masih di bawah 0,8. Kemudian kami menggunakan scaling, dalam hal ini adalah Rhopa Scaler. Kenapa? Karena data memiliki banyak outlier. Oleh karena itu kami menggunakan Rhopa Scaler. Hasilnya seperti ini, dan ini hanya untuk variabel independen ya, variabel dependennya kami pisahkan terlebih dahulu ya, di sini tidak menggunakan variabel dependennya. Kemudian encoding untuk variabel dependen, nilainya 0,0 untuk high, 1,0 untuk very high, 2,0 untuk normal, dan 3,0 untuk low. Kemudian kita tempel ya, kita gabungkan jadi seperti ini datasetnya. Mungkin kita lakukan modeling. Pertama kita ubah dulu ya, tadi X sama Y-nya. Kemudian kita lakukan pembagian data, training dan juga testing dengan proporsi 4:1. Jadi tesnya itu 0,2. Kita lihat untuk eh, tesnya berukuran 440 data, sudah cukup banyak ya. Kemudian kita menggunakan yang pertama dari Random Forest. Ini untuk parameternya eh, default ya, bawaan saja dari model. Kemudian kita lakukan prediksi. Function matriknya, ya kita bisa lihat di sini bahwa untuk kategori pertama itu berarti dia yang height itu cukup bagus ya. Heightnya cukup bagus, hanya ada sedikit kesalahan di sini. Kemudian dua juga cukup bagus, tiga juga cukup bagus, empat juga sudah cukup bagus. Kemudian kita lihat classification reportnya, ternyata dia mampu memberikan akurasi 97%. Dengan setiap kategorinya itu untuk kategori 0, presisinya 0,96, recall-nya 0,97, advance score-nya 0,97 gitu ya. Kalau kita lihat eh, hanya di variabel yang sorry, hanya di kategori yang ketiga ini ya, ketiga itu dia kategori low, kategori low yang memberikan precision-nya cukup jauh ya di bawah dari yang lain. Ini ada 1, 0,96, 0,98, tapi ini 0,94 gitu. Tapi dia recall-nya masih bagus 0,97. Berkebalikannya kalau yang kategori satu, dia recall-nya yang agak jelek ya 0,94. Tapi ini masih tergolong cukup bagus. Kemudian ini skor akurasi untuk data labnya 1, untuk data ujinya 0,97, 27, dan seterusnya. Kemudian kami mencoba untuk menggunakan balancing gitu ya. Menggunakan balancing, ini conversion matriknya, dan ini adalah classification reportnya. Kalau kita lihat tidak begitu mengalami kenaikan yang signifikan ya, bahkan ada penurunan di sini precision untuk yang kategori satu dia turun, tapi recall-nya dia naik. Ya. Recall-nya naik, advance score-nya juga kayaknya berubah ya kalau nggak salah. Ya, advance score-nya berubah. Tapi secara rata-rata akurasinya masih 0,97. Ini untuk akurasi data latihnya 0,99, mendekati 1 ya, sangat mendekati 1. Yang data ujinya 0,9727, sama seperti yang sebelumnya, tanpa balancing. Kemudian untuk model Adabus, lagi-lagi parameternya default ya, bawaan model. Ini conversion matriknya, kemudian ini classification reportnya. Dan lihat ini rata-rata akurasinya cukup di bawah ya. Kalau misalkan dibandingkan yang tadi, hanya itu 73%. Kita lihat juga di conversion matrix ada beberapa kesalahan, cukup banyak kesalahan, terutama di yang ke 2.0 ya.
kategori 2 sama kategori 3. Kategori 3 ini sangat jelek ya, yang seharusnya malah 0. Banyak ngumpulnya di malah harusnya kategori 3 dianggapnya kategori 1 semua. Oke, ini untuk skor akurasinya, data lab dan juga data uji. Kemudian kita gunakan eh, setelah di balancing ya. Setelah balancing, ternyata oh malah semakin jelek. Iya ya, semakin jelek. Akurasinya semakin jelek. Precision recall, kemudian kita lihat konvensi materinya juga semakin jelek. Oh sorry, ini yang sebelum balancing ya, sebelum balancing. Kemudian ini setelah balancing. Oh ya, ini yang setelah balancing ya. Ini juga lanjutan setelah balancing. Skor akurasi data latihnya hanya 0,39, sekitar 40%. Untuk data ujinya cuma 0,10454. Jelek sekali ya. Untuk KNN, ya KNN lagi-lagi masih default parameternya. Kita lihat konversi metriknya cukup bagus, ya kan? Eh, Classification reportnya juga cukup bagus, 0,96. Kemudian akurasinya, data latihnya 1, untuk data ujinya 0,97, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan setelah di balancing, akan lebih baik. Kita lihat, nggak begitu ya, nggak begitu. Ini juga tidak menghasilkan perubahan yang begitu signifikan di conversion metriknya, malah berkurang ya. Untuk di sini ya, tadi 153, sekarang 152. Oke, ini untuk akurasinya. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint ya, sebentar. Oke, ini tadi ya untuk eksplorasi datanya sudah dijelaskan. Kita lanjut saja. Nah, ini akurasi modelnya. Nah, dari akurasi model ini yang dipilih adalah yang random forest, baik itu tanpa balancing maupun dengan di balancing, itu cukup bagus ya, paling bagus 0,97. Kesimpulan yang saya ambil adalah yang pertama, masih terdapat 13,11% data yang memiliki harapan nambah sekolah di bawah 12 tahun, di mana wajib belajar di Indonesia saat ini yang berlaku adalah 12 tahun. Seperti itu. Hanya ada 0,3% data yang memiliki rata-rata lama bersekolah di atas 12 tahun atau minimalnya 12 tahun. Kemudian ada 83,42% data memiliki usia harapan hidup di bawah rata-rata yang dipublikasikan BPS. Data juga memiliki banyak outlier. Model terbaik yang dibangun adalah random forest dengan proses balancing. Metodenya adalah smooth. Terakhir, rekomendasi yang pertama, random forest dapat digunakan untuk klasifikasi indeks pembangunan manusia dengan akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan IPM. Yang pertama, memberikan beasiswa dan juga motivasi pendidikan. Karena beasiswa saja mungkin kurang cukup ya, harus motivasi juga supaya anak-anak atau para pelajar-pelajar ini semakin giat untuk bersekolah, setidaknya untuk menamatkan wajar 12 tahun. Kemudian memberikan stimulus ekonomi dan juga bantuan sosial tentunya untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya beli, kemudian meningkatkan jaminan sosial kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan. Tentu saja jaminan sosial kesehatannya harus ditingkatkan lagi, kemudian fasilitas kesehatannya juga harus diperbanyak, kualitasnya diperbaiki. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya sangat terbuka untuk kritik, komentar, dan juga sarannya yang membangun terutama. Dan ini jika ingin melihat kitabnya, saya telah mencantumkan repositorinya eh, pada deskripsi video nantinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.